Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia. Kemudian mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan hidup di akhirat tersebut. Yang selanjutnya yaitu nama lain hari akhir. Dalam buku Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa nama lain dari hari akhir yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 31 nama, diantaranya ke-1 Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, kedua Yaumuddin atau hari pembalasan, ketiga Yaumul Fat atau hari kemenangan, keempat Yaumul Talak yaitu hari perpisahan, kelima Yaumul Jam'i atau hari berhimpun, keenam Yaumul Khulud atau hari kekekalan, ketujuh Yaumul Khuruj atau hari keluar, kedelapan Yaumul Harsh atau hari penyesalan, kesembilan Yaumul Fasl atau hari pemisahan, ke-10 Yaumut Tagobun atau hari ditampakkan semua kesalahan. Dan yang selanjutnya dasar tentang datangnya hari akhir. Yang pertama yaitu dalil nakli. Dasar nakli tentang kepastian datangnya hari kiamat itu diantaranya Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Dan selanjutnya Quran surat Toha ayat 15 yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran surat Toha ayat 15. Yang kedua yaitu dalil akli atau menurut logika. Semua yang ada di dunia ini lama-kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Tidak terkecuali alam semesta ini lama-kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Hancur dan binasa alam semesta inilah yang kita kenal sebagai hari kiamat. Indikasi tentang kemungkinan rusaknya alam semesta berikut tata surya itu banyak sekali, diantaranya bocoran lapisan ozon, meningkatkannya pemanasan global, pergantian musim yang tidak menentu, jatuhnya batu meteor di bumi, banyaknya gunung Merapi yang menjadi aktif kembali, dan lain sebagainya. Dengan demikian, menurut logika kita, kiamat pasti akan terjadi. Adapun kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Toha ayat 15 di atas. Selanjutnya macam-macam kiamat. Kiamat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kiamat sugro, yaitu rusak atau hancurnya bagian dari alam semesta. Misalnya gempa bumi, kematian seseorang, tsunami, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kiamat kubro, yaitu hari hancur dan musnahnya seluruh alam semesta.
Selanjutnya materi pembelajaran yaitu peristiwa kiamah kubro. Yang dimaksud dengan peristiwa kiamah kubro adalah mati dalam barjah, ditanya mungkar nakir, terus dapat nikmat atau siksa kubur, terus menunggu kiamat tiba, ditemani amalnya sewaktu di dunia. Sesudah itu nanti ada yang dimaksud dengan peristiwa kiamat. Setelah Israfil meniup sangkakala pertama, bumi bergoncang dahsyat dan mengeluarkan seluruh isinya. Gunung-gunung meletus mengeluarkan larva, bagai bulu-bulu yang berhamburan, siap membakar mangsa, dan manusia lari ke sana kemari menyelamatkan diri tapi tidak bisa. Sesudah itu yaitu Yaumul Ba'ats. Setelah Israfil meniup sangkakala kedua, dunia yang hancur dan rata berubah menjadi alam akhirat. Manusia dibangkitkan dari alam barjah dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai amal perbuatannya. Selanjutnya Yaumul Mahsyar. Yang dimaksud Yaumul Mahsyar adalah seluruh manusia dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad dikumpulkan. Setelah itu Yaumul Mizan, yaitu di mana ditimbangnya semua amal perbuatan kita selama kita di alam dunia. Sesudah itu yaitu Yaumul Syirat, yaitu proses pembalasan amal manusia dimulai dari Siratul Mustaqim. Yang selanjutnya adalah materi pembelajaran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang pertama tentang sangkakala sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi ila masyaallah. Yang artinya, dan dihembuskanlah trompet, maka robahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Yang kedua tentang hari kebangkitan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 6, yang artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran surat Al-Zalzalah ayat 6. Yang selanjutnya adalah tentang Yaumul Mahsyar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 47, yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seseorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Yang selanjutnya, yang keempat, tentang keadaan saat dihisab, saat pemeriksaan dan perhitungan amal di padang mahsyar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 65 yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran surat Yasin ayat 65. Yang terakhir yaitu yang kelima tentang balasan amal baik dan buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
Quran Surat Al-Jazalah ayat 7-8. Yang selanjutnya tanda-tanda kiamah kubro. Yang pertama tanda-tanda sungkro, yaitu tanda-tanda kiamah sudah dekat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tanda-tanda sugro tentang datangnya kiamat sudah dekat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak wanita telah melahirkan tuannya. Yang kedua, banyak pengembala onta berlomba-lomba dalam meningkatkan bangunan. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya kebodohan. Yang keempat, banyaknya minuman khamar dan perzinahan terjadi secara terang-terangan. Yang kelima, pendeknya waktu, artinya orang merasakan betapa cepatnya waktu ini berjalan. Keenam, berkurangnya amal, banyak terjadi gempa, munculnya berbagai fitnah. Ketujuh, banyaknya pembunuhan, orang-orang sama bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang menjulang tinggi. Kedelapan, amanah banyak disia-siakan. Kesembilan, banyak orang yang ingin mati dan lain-lain. Yang terakhir ke-10, berperangnya orang Muslim melawan orang Yahudi dan kemenangan orang-orang Muslim atas mereka. Yang kedua, tanda-tanda kubro, yaitu kiamat sudah sangat dekat sekali. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam atau Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga, Al-Quran, tulisannya membumbung tinggi ke angkasa bagaikan suara tawan atau lebah. Keempat, matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Yang kelima, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Selanjutnya materi terakhir, yaitu fungsi iman kepada hari akhir. Di antara hikmah beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendorong untuk berperilaku baik. Ketiga, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Keempat, mengendalikan diri dari berbuat sesuatu yang dibenci maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yaitu yang kelima, senantiasa minta ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam kebaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.